sini ya, dan satu papan terserah dibawa ke kelompoknya. Calon. Dikelacak. Wewenang dikelacak dan fungsi dikelacak. Silakan. Kakak di situ akan membentuk kubus. Membentuk kubus kata kuncinya. Silakan di sini kakak mengambil yang sesuai dengan judul yang ada di kakak-kakak itu. Ya. Kemudian satu dulu ya, kemudian satu dulu. Dipahami dulu apa tugas harus dibaca. Bicara di sini satu aja. Sudah. Satu dulu mulai. Boleh bagian jangan guys, ojo. Yakni yang pertama meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik kepramukaan, mengembangkan diklat dengan nilai-nilai muatan lokal, meningkatkan kualitas kendaraan diklat, dan yang keempat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana diklat. Baik, kata-kata bisa melihat di jurusan pusdiklat yang tadi sudah dibagikan oleh Kak Lukman. Demikian presentasi dari Mungkin ada sesuatu dari kelompok lain, silakan. 100 sudah. Kan wewenang dari Pusdiklat. Yang pertama adalah ini yang salah Kak ya. Tadi ditukar Kak, asli dilempar sama Kak Dir. Tadi sempat disogok, tadi mumpung belum maju ditukar katanya. Nah, kita kasihan aja Kak ke mereka. Baik, ini adalah yang salah Kak ya. Sedangkan yang betul adalah pertama adalah melaksanakan bimbingan dan pendampingan pembinaan budek di wilayah kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan pendampingan narakarya dan naratama. Kemudian mendukung dan melaksanakan program diklat sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Warnas, Warda, dan Warcap. Sementara itu, karena kami dapat potongan yang keliru, jadi ini jangan dibaca. Ini yang salah. Yang betul itu. Baik, terima kasih. Itu adalah paparan dari kelompok Rosella. Rosella. Dari kelompok yang lain.
tangan. Kita akan bicara pelatih, lakukan yang benar. Yuk, salam pramuka. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok Rujut, kami akan memaparkan tentang tugas push di Kelacap. Tugas push di Kelacap. Kenapa ada warna yang berbeda? Nah, berarti Pitaran Pelatih sekarang sukses. Kita ikut Pitaran Pelatih karena kita pasti tidak sempurna. Ya. Baik. Baik. Yang pertama, tugas Pusdiklat menyelenggarakan, melaksanakan seluruh jenis pelatihan kepramukaan. Yang kedua di sini yang sudah kita temukan yaitu menyelenggarakan, melaksanakan KRD. Dan ini yang berikutnya tugas Pusdiklat menyelenggarakan KPD dengan ketentuan lulus akreditasi dan rekom dari Wardah. Tanpa adanya rekom tidak bisa. Baik, ada yang mau bertanya? Yang kuning tadi sudah kami sampaikan bahwa yang kuning salah benar. Jangan dipertanyakan, nggak perlu dibaca. Iya. Yang mau ditanyakan kan? Ada pertanyaan. Di sini Kerucut ingin memberitahukan bahwa selama kita hidup tidak ada yang sempurna. Siap. Baik kakak-kakak, mohon izin konsentrasinya di belakang karena insya Allah dengan konsentrasi saja ini belum tentu bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, mohon izin kami dari kelompok Komplom kami akan mempresentasikan secara kolektif apa yang sudah menjadi tugas kami. Namun sebelum itu mohon untuk bisa memberikan semangat pada kita semuanya. Dinding tak dinding, dinding tak dinding, dinding tak dinding. Baik, kakak-kakak, kami dari kelompok Komplom tadi secara acak sudah berproses ketika dinamika kelompok dan alhamdulillah kami kebagian tugas dan tanggung jawab tim pelatih. Nah, kakak-kakak perlu kita sadari bahwa kita yang berada di dalam ruangan ini semuanya adalah tim pelatih Pusdiklat Patirana Bondowoso. Maka dari itu menjadi penting dan perlu untuk kita pahami bersama sebenarnya apa sih tugas kita. Apakah kita hanya sekedar berdiskusi di grup korp pelatih atau bagaimana? Nah, ternyata bukan itu kan ya kapasitas dan kompetensi kita. Yang pertama kakak-kakak biar tidak salah arah. Nah, sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka nomor 10 tahun 2024 tentang pengorganisasian pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, tepatnya di pasal 19. Di situ tertulis dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab tim pelatih.
Di antaranya yang menjadi tugas kita sebagai tim pelatih, yang pertama adalah, nah, kita urut dari awal. Nah, melaksanakan diklat sesuai dengan tugas dari kampus diklat. Nah, ini masuk di bagian pertama, jadi itu tugas kita. Di samping kita juga menyusun rencana teknis pelaksanaan diklat. Jadi tugas kita kakak sebagai anggota korps pelatih itu diantaranya adalah menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan kita laksanakan bersama. Kemudian yang kedua, rencana teknis yang sudah kita susun nanti kita akan laksanakan sesuai dengan tugas dari kampus diklat. Maksudnya begini kan, kita sebagai anggota sebagai korps pelatih, tugas pertama adalah menyusun rencana teknis. Setelah rencana teknis itu kita susun, ya kita rumuskan bareng-bareng. Kemudian rumusan rencana itu akan kita laksanakan berdasarkan apa? Berdasarkan tugas dari kampus diklat. Nah, jadi tidak semua anggota Pusdiklat Capa Kirana yang berjumlah kurang lebih 70 orang itu tidak semuanya harus melaksanakan rencana yang sudah diagendakan, tetapi berdasarkan tugas dari kampus. Makanya dalam 1 tahun itu kampus kan menugaskan. Nah, kita sebagai anggota korps pelatih, ketika kita berada di tempat kita masing-masing, mungkin di Bupati Ranting atau di gugus depan, salah satunya adalah melaksanakan bimbingan untuk kakak-kakak yang sudah melaksanakan kursus baik KMD ataupun KML ataupun juga KPD. Ya, nanti proses penyelesaiannya yaitu ketika membuat karya, membuat narasama, maka tugas kita lah untuk mendampingi beliau-beliau. Jadi itu apa itu, ya. Jadi kita dampingi. Dan yang terakhir kakak-kakak, nah ini kita sebagai tim pelatih atau anggota korps pelatih di Watirana Bondowoso, tugasnya adalah melaksanakan bimbingan dan pendampingan di gugus depan sebagai pelatih konsultan. Jadi saya menggarisbawahi yang terakhir ini ya, pelatih konsultan. Jadi berat karena kita menganggap Superman dalam hal kepramuktaan, karena kita akan dijadikan sebagai pusat konsultasi oleh kakak-kakak dimanapun berada. Ya, semoga kita bisa mengikut beban mulia ini. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok. Nah, saya berharap informasi yang kami sampaikan ini bisa dikomplongi, ya. Jadi masuk ke semuanya dan semoga menjadi manfaat dan bermanfaat. Amin. Insya Allah saya kira kita tidak ada pertanyaan. Oh, menjadi mudah. Bagaimana? Ada? Oke, terima kasih. Optimis dan sukses. Yes. Baik, terima kasih. Ya, di mana ungkapan Pusdiklat Purwakarta merupakan unsur pendukung yang berfungsi sebagai alat untuk mendukung semangat anggota dewasa untuk melaksanakan pengabdiannya. Ya, jadi dengan ungkapan ini kakak-kakak pelatih bisa bersemangat. Jadi di sini ada 4 untuk ungkapan musik. Yang pertama yaitu lambat pendidikan angsa. Di sini angsa. Tadi saya nyari angsa itu apa ya? Ini baru buat saya ya. Angsa apa? Jadi ternyata angsa itu adalah anggota dewasa. Ya. Jadi di sini lambangnya adalah ini kan. Jadi lambang dari
pendidikan anggota dewasa. ANSA ya. Terus yang kedua itu ada Pataka. Ya, jadi Pataka ini adalah panji atau bendera identitas digunakan sebagai simbol kehormatan atau perjuangan. Ya, di sini sudah ada contohnya. Ya, itu namanya Pataka. Terus selanjutnya ada kapak dan kayu. Ya, ada kapak dan kayu merupakan satu kesatuan lambang simbolik anggota dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam ikut serta proses pendidikan dan pelatihan. Biasanya ini digunakan ketika upacara pembukaan pelatihan ya, atau pendidikan. Biasanya memakai kapak dan kayu. Selanjutnya yaitu sandi angsa, sandi anggota dewasa, merupakan alat untuk memotivasi peserta pendidikan dan pelatihan. Begitu kakak penjelasan dari kelompok Prisma. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ada pertanyaan nggak? Itu tadi Kak, kapak dan kayu itu apa fungsinya? Itu mencel kayu. Kalau di hutan itu Kak. Ya. Penggunaan kapak dan kayu merupakan suatu kesatuan lambang simbolik anggota dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam ikut serta proses pendidikan dan pelatihan. Betul Bang. Ya, penggunaan simbol kapak tertancap pada batang kayu diambil dari sejarah pendidikan dan pelatihan di Giluel Pak. Bersama anak-anak, semuanya insya Allah tidak ada yang diam, semuanya mereka ini. Betul. Nah, dengan metode yang seperti ini sangat efektif untuk apapun mapelannya. Jadi mungkin bisa ditularkan atau diterapkan di tiap masing-masing di tempat kita belajar. Bagus. Berarti itu metode dari sisi umum ya, itu metode secara umum. Ada lagi kakak mungkin refleksi.
Assalamualaikum.